Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hidayanti dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan gawat darurat, yaitu tentang pengkajian primer. Seperti pada semua kondisi gawat darurat, prioritas utama yaitu melakukan pengkajian pada A, B, C, D, E, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Baik, yang pertama kita lihat ada airway, yaitu sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas ini yang dimaksud biasanya terdapat benda asing, bisa sekret, saliva, hipersaliva, karena pasien mungkin mengalami kejang atau pasien mengalami keracunan, atau juga bisa terjadi sehingga menimbulkan suara nafas itu berbeda, mengakibatkan suara nafas tidak normal, yaitu seperti suara nafas wheezing yang diakibatkan karena bronkus menyempit, atau stridor atau snoring, suara seperti mengorok, atau gurgling seperti berkumur-kumur. Baik, yang kedua yaitu pasien biasanya mengalami sesak nafas, pucat, normalnya itu 10-25 kali per menit. Jika kurang dari 10, pasien mengalami bradipne, yaitu penurunan frekuensi nafas. Jika di atas 25 kali per menit, pasien mengalami takipne atau frekuensi nafas cepat. Kemudian pasien mengalami sianosis atau kebiruan sampai pasien mengalami henti nafas. Yang ketiga yaitu circulation, apakah pasien mengalami frekuensi nadi lemah atau kuat, normalnya yaitu 60-100 kali per menit. Jika di bawah 60 disebut bradikardi, yaitu frekuensi nadi lemah. Jika di atas 100 disebut takikardi, yaitu frekuensi nadi cepat. Selanjutnya ada CRT, capillary refill time, yaitu dengan menekan jari seperti ini. Jika dia tidak kembali dalam 2 detik, kemungkinan mengalami masalah perubahan perifer. Jadi sirkulasi perifer atau sirkulasi darah ke jaringan paling jauh, ke tangan sampai ke kaki, mengalami masalah. Biasanya perfusi perifer tidak efektif, yaitu yang mengakibatkan ketika kita raba akralnya menjadi dingin sampai mengakibatkan henti jantung. Yang keempat yaitu ada disability. Kita kaji tingkat kesadaran pasien mulai dari komposmetis, apatis, somnolen, delirium, koma, dan lainnya. Kemudian kita kaji GCS, tentu saja menggunakan scoring GCS yaitu 15. Apakah pasien mengalami cedera kepala, ringan, sedang, sampai berat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada exposure, apakah pasien mengalami fraktur sehingga mengakibatkan deformitas, apakah pasien mengalami luka terbuka, atau pasien mengalami pembengkakan kaki yang mengakibatkan luka terbuka. Baik, selanjutnya ada pengkajian sekunder yang dilakukan setelah pengkajian primer. Baik, di sini ada istilah sampel yaitu sign and symptoms, alergi, medication, past illness, event landing, laboratorium, dan radiologi. Jadi yang pertama kita lihat tanda dan gejala. Biasanya tanda dan gejala sudah dilihat di pengkajian primer. Yang kedua yaitu alergi. Kita tanya pasien apakah ada alergi obat. Biasanya diberikan tanda gelang merah jika pasien mengalami alergi. Selanjutnya ada medication, obat-obat apa saja yang pernah dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya kita kaji nyeri pada pasien menggunakan skala PQRST, dan kalau pada pasien di ICU tetap dikaji menggunakan skala CPOT. Selanjutnya kapan kejadian pasien jatuh, kapan terakhir pasien makan pada pasien yang puasa. Selanjutnya yaitu memberikan data pasien dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sedangkan pemeriksaan penunjang itu diberikan melalui laboratorium atau radiologi. Karena untuk pasien-pasien khusus seperti pasien jatuh di area kepala, atau pasien penurunan kesadaran, atau pasien dengan kelumpuhan, bisa dilihat apakah terjadi cedera di area kranialnya. Selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan pada A, B, C, D, E. Yang pertama airway, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, gejala dan tanda mayor, subjektif tidak tersedia, objektif batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk karena terdapat benda asing seperti sputum berlebih atau obstruksi jalan nafas dan lainnya yang mengakibatkan suara nafas itu tidak normal, seperti mengi, wheezing, atau ronki kering. Selanjutnya, risiko aspirasi, beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda
cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Baik, selanjutnya ada breathing, yaitu gangguan pertukaran gas, yaitu kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida yang terjadi pada membran alveolus kapiler. Gejala dan tanda mayornya yaitu yang pertama ada dyspnea atau sesak nafas, objektifnya yaitu PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardi yaitu frekuensi nadi yang cepat, pH arteri meningkat atau menurun dan mengakibatkan bunyi nafas tambahan. Yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Gejala dan tanda mayornya subjektif mengalami dyspnea yaitu sesak nafas, objektif penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, misalnya takipne, bradipne, hiperventilisasi, Kussmaul, dan sinestokes. Yang ketiga ada gangguan ventilisasi spontan. Gejala dan tanda mayor subjektif, dyspnea, dan objektif penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidal menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun, dan SaO2 menurun. Yang ketiga yaitu circulation. Poinnya yang pertama hipovolemia, gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia, objektif yang pertama frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Yang kedua ada hipervolemia, gejala dan tanda mayor subjektif ada ortopne, dyspnea, paroksimal nokturnal dyspnea yang disingkat PND. Objektif yang pertama ada edema anasarka dan edema perifer. Yang kedua, BB meningkat dalam waktu singkat. Yang ketiga, jugularis venous pressure atau JVP dan central venous pressure CPV meningkat dan refleks hematojugularis positif. Selanjutnya ada gangguan sirkulasi spontan, gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia, objektif frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit, tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Yang ketiga frekuensi nafas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Yang keempat kesadaran menurun atau tidak sadar. Selanjutnya ada penurunan curah jantung, gejala dan tanda mayor subjektif yang pertama perubahan irama jantung, palpitasi, perubahan preload lelah, perubahan afterload dyspnea, dan perubahan kontraktilitas. Yang kelima paroksimal nokturnal dyspnea, PND, ortopne, dan batuk. Objektif yang pertama perubahan irama jantung yang termasuk bradikardia, takikardia, gambaran EKG, aritmia, atau gangguan konduksi. Yang kedua, perubahan preload. Ada edema, distensi venojugularis, central venous pressure atau CVP, meningkat atau menurun. Yang ketiga, ada perubahan afterload, yang termasuk tekanan darah meningkat atau menurun, nadi periferal lemah, CRT lebih dari 3 detik, oliguria, warna kulit pucat atau sianosis. Yang keempat yaitu ada perubahan kontraktilitas yang termasuk yang pertama terdengar suara jantung S3 dan S4. Yang kedua ejection fraction atau EF menurun. Selanjutnya diagnosis keempat ada perfusi perifer tidak efektif, gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia dan objektifnya pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Selanjutnya ada risiko shock. Beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Ada selanjutnya risiko pendarahan. Beresiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi di dalam tubuh maupun eksternal terjadi di luar tubuh. Selanjutnya yaitu disability, ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gejala dan tanda mayor subjektif yaitu sakit kepala dan objektifnya tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi, puls, dan pressure melebar. Yang kedua ada bradikardi,
Yang ketiga yaitu ada pola nafas irreguler. Yang keempat, tingkat keadaan menurun. Yang kelima, respon pupil melambat atau tidak respon. Dan 6, refleks neurologis terganggu. Diagnosis yang kedua yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif. Beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak yang mengakibatkan cedera otak, sampai stroke dan lain sebagainya. Yang terakhir ada exposure. Diagnosis yang pertama yaitu nyeri akut. Gejala dan tanda mayor, subjektif, mengeluh nyeri, objektif, pasien tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri. Yang ketiga ada gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Yang kedua yaitu gangguan integritas jaringan. Gejala dan tanda mayor, subjektif tidak tersedia, dan objektifnya adalah kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang ketiga ada risiko cedera. Beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Yang keempat ada risiko jatuh. Beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat jatuh. Nah, itulah pengkajian primer dan sekunder pada kegawat daruratan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.